Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jemaah dan pemirsa yang dirahmati Allah, pada siang hari ini kita akan coba mengupas satu pertanyaan yang datang dari jemaah ibu-ibu. Yang ditanyakan adalah, Ustaz, bagaimana agar rezeki suami khususnya itu lancar? Saya rasa ini cukup beralasan mengingat salah satu faktor terjadinya perceraian dalam rumah tangga itu karena persoalan ekonomi, sehingga menjadi perhatian untuk kita bersama, ya setidaknya mengurangi angka perceraian, kira-kira begitu. Nah, karena ini persoalan yang sangat serius, tentu harus kita jadikan solusinya. Sebagai orang muslim, kita punya pegangan yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana sangat terkenal sekali tentang perempuan itu hiasan dunia. Ad-dunya mata'u khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang sholihah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian sikap seorang istri terhadap suami agar rezeki suami itu lancar, dimudahkan, diberkahkan oleh Allah? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Di antaranya yang pertama adalah bersyukur terhadap apa dan berapapun yang didapatkan oleh para suami, ya. Jangan sebentar-sebentar mengeluh dan tidak puas diri, karena syukur ini sebagaimana Allah sampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya kalau kita bersyukur, insya Allah akan Allah tambahkan nikmatnya. Allah anugerahkan rezeki yang melimpah dan barokah. Jadi yang pertama, pandai-pandailah bersyukur terhadap apa yang sudah diusahakan, diupayakan oleh para suaminya, sambil memohon kepada Allah agar dimudahkan. Ya, yang pertama itu syukuri. Ya, makanya kalau ada pepatah atau wasiat daripada orang tua kita tentang sering-seringlah engkau melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Kalau melihat ke atas silau, ya, lihat ke bawah. Nah, pepatah ini mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita mampu bersyukur. Karena kecenderungannya orang itu kalau melihat ke atas, dia akan merasa terus kurang membandingkan dengan orang yang ada di atas dia. Namun ketika dia itu mau melihat ke bawah orang yang kurang beruntung, lebih kurang beruntung daripada dirinya,
insya Allah secara otomatis itu akan menghadirkan satu perasaan alhamdulillah. Begitu. Jadi yang pertama, syukuri, ya, bersyukur. Yang kedua yang bisa dilakukan adalah tawakal kepada Allah. Sebagaimana ayat yang kita pahami dalam surat At-Talaq ayat 3, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya akan Allah cukupkan keperluannya. Kira-kira. Nah, tawakal ini satu di antara cara yang terbaik bagi kita untuk memperoleh rezeki. Jadi seorang istri bertawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah, dan jangan sekali-kali berburuk sangka terhadap Allah. Kita yakini bahwa semua yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah. Ya. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Yang ketiga adalah memperbanyak istighfar. Sebagaimana kita pahami, sebagai orang awam sudah dipastikan setiap saat kita itu selalu berbuat maksiat kepada Allah. Setiap waktu kita selalu melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, melakukan perbuatan dosa. Maka dari itu, apa yang bisa diambil dari surat An-Nuh ayat 10 itu, qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampun kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu zat yang maha pengampun. Bisa jadi karena banyaknya dosa yang kita lakukan setiap saat, itu yang menghambat keberkahan dari rezeki kita. Sehingga perbanyaklah istighfar, perbanyaklah memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah membukakan jalan untuk keberkahan dan kelancaran rezeki bagi suami dan rumah tangga, ibu-ibu sekalian. Nah, setidaknya itu 3 hal dulu yang bisa dilakukan agar bagaimana kehidupan ekonomi dalam keluarga menjadi rezeki yang halalan thayyiban mubarakah. Rezeki halal, rezeki yang thayyib, dan tentu membawa keberkahan. Sekali lagi saya ulangi, yang pertama, lakukan syukur. Yang kedua, bertawakal kepada Allah. Dan yang ketiga, perbanyak istighfar. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur, bertawakal, dan selalu memohon ampun kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.